Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya diniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Hujjatul Islam yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, ja'alallahu safara ilal haji misalan lis-safari ilal akhirati. Allah menjadikan perjalanan haji sebagai perumpamaan dari perjalanan ke akhirat. Perjalanan haji itu seperti perjalanan ke akhirat. Fayambaghi laka antas tahdira inda kulli ngamalin min a'malis safari amran min umuril akhirati yuwazihi wa yumathiluhu. Maka seyogyanya bagimu agar senantiasa konsentrasi hadir di sini. Pada tiap-tiap perbuatan dari perilaku atau perbuatan perjalanan itu menghadirkan perkara dari urusan-urusan akhirat. Apa itu San? Yang ngancar ini apa? Apa ya? Yang membandingi dan menyamai ngamal akhirat tersebut. Fatatadzakkaru inda wadangil ahli wal ashabi inda safari wadangahu fi sakaratil mauti. Maka engkau ingat ketika engkau meninggalkan keluarga dan teman-teman, sahabat-sahabat untuk bepergian haji itu, engkau mengingat ketika engkau nanti meninggalkan mereka pada waktu sakaratul maut. Maka engkau ingat ketika engkau berpamitan dengan keluarga dan sahabat-sahabat, ketika engkau hendak pergi haji itu, engkau mengingat suatu ketika nanti kamu akan berpamitan kepada mereka ketika sakaratul maut. Wa min ahdiz zati litariki ahdaz zati litarikil akhirati. Dan ketika engkau mengambil bekal untuk perjalanan, itu engkau mengingat mengambil bekal untuk perjalanan akhirat. Jadi seperti itu kan. Kemarin kita bicarakan mengenai apa jenenge haji dengan berbagai macam hukumnya, kapan haji, kapan tidak haji, kapan menjadi mabrur, kapan tidak menjadi mabrur. Nah ini kan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dikutipkan tulisan Imam Al-Ghazali dari Ihya ini, lihat. Ke Ihya ya Kia. Wa mim bu'tit tariqi wa khawfis sibangi wal kutangi fiha tadakaru bu'ti tariqil akhirati afiznata mungkarin wa nakirin wa adabil qabri.
dan dari jauhnya perjalanan serta kekhawatiran hewan buas. Zaman dulu kan lewat darat, kalau sekarang ya serta kekhawatiran kecelakaan dan kutok dan apa begal ya apa nendalane perampok di jalan. Kalau sekarang ya copet. Di dalam perjalanan haji itu engkau mengingat jauhnya jalan akhirat serta fitnah atau cobaan malaikat mungkar dan nakir serta siksa kubur. Di kalingan kemarin Mas Narta kan ada ya? Mana ya Mas Narta ya? Udah mana? Nah, kemarin kan nge-share di Facebook tentang pengalaman orang yang mati suri. Di sana mengalami ini dan itu. Itu kalau orang tidak cerdas ya malah bisa tambah percaya. Tapi kalau orang cerdas itu malah seperti itu. Kalau pengakuan seperti itu bagi orang-orang yang pikirannya cerdas, pengetahuannya banyak, itu malah kelihatan katrok. Jadi akhirat itu seolah sesuatu yang main-main aja. Jadi di situ ini Mas Narto itu nge-share tentang tulisan ada seorang remaja mati suri. Ketika mati itu mengalami mimpi ini dan itu. Mati, cabut nyawanya, terus dia melihat jasadnya, melihat ada dokter, ada perawat, macam-macam. Terus dia diajak oleh satu sosok ke sini, ke sana, kemari. Diajak melihat Mekah, Madinah, makam Nabi. Kemudian ditanyai malaikat. Ini dan itu. Satu, pengakuan itu belum tentu benar. Kalaupun itu benar, itu kan cuma pengalaman mimpi lah sebenarnya. Akhirat itu lebih dari itu masalahnya. Jadi kalau itu sebagai bukti adanya kehidupan akhirat, ya tidak kuat bukti itu. Itulah. Lain dengan ketika Rasulullah itu mengalami Isra Mi'raj. Itu memang Rasulullah itu melihat. Dan Rasulullah membahasakan begini dan begitu. Aku melihat di neraka ada orang begini begitu. Aku melihat di surga ada begini dan begitu. Itu kan sebenarnya metafor itu. Metafor itu metafora, itu Rasulullah sedang menceritakan pengalamannya masuk surga, masuk neraka dengan bahasa manusia, dengan bahasa orang tidur, kan itu tak? Karena hidup di dunia itu tidur, bangun itu kalau udah mati, kan itu tak? Nah, itu kan pernah saya ceritakan itu. Alam mimpi, bahasa tidur itu jauh dengan bahasa kenyataan. Di dalam alam mimpi itu kalau gadis digigit ular, alam kenyataannya nanti dilamar orang, kan jauh banget toh. Ya enggak jauh Pak Keong, yang melamar ya wajahnya seperti ular. Kan jauh banget itu. Mimpi digigit ular, ya toh, dengan dilamar orang itu kan aduh banget. Ya toh, jauh sekali antara bahasa mimpi dan mimpinya dalam mimpi itu digigit ular, itu tafsirnya itu di alam nyata dia dilamar orang, kan jauh banget itu. Nah begitu juga ketika Rasulullah menceritakan ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Rasulullah surga neraka, Rasulullah menjelaskannya dengan kira-kira seperti itu. Gitu loh, kalau misalnya Rasulullah memberitahu seorang perempuan bahwa besok pagi mau dilamar, itu ya Rasulullah memberitahunya kamu digigit ular, kan gitu toh. Nah ketika misalnya sekarang ada kesaksian seperti itu, yaitu bagi orang-orang yang cerdas, itu malah melemahkan hujah tentang akhirat itu. Nah oleh karena itu tuh akhirat ya sudah dipahami, dipercaya begitu dengan berbagai macam tanda-tandanya. Misalnya Al-Quran itu selalu cocok dengan pengetahuan, apa yang disampaikan Rasulullah itu selalu menjadi kenyataan. Dan itu tuh. Nah itu semua terbukti. Yang tidak mungkin terbukti itu cuma akhirat. Jadi jangan coba-coba membuktikan. Kalau mau membuktikan ya mati duluan aja. Nanti dari
alam mati SMS atau gimana gitu loh. Kalau cuma orang mati suri ya ngimpi itu. Itu cuma ngimpi. Mati suri beda dengan mati beneran masalahnya itu. Ya toh? Mati suri itu berbeda dengan. Tapi kalau bagi orang yang tidak cerdas, oh iya ini berarti akhirat. Cuma persoalannya orang tidak cerdas itu. Nanti kalau mengalami sakaratul maut oleh setan dia dari cerdas, ragulah dia. Nah gitu loh. Ragulah dia nanti. Karena akhirat itu misalnya yang di-share itu dari situs apa itu. Kalau saya tidak menyalahkan Mas Narto loh, Mas Narto kan sedang memberi contoh. Ini loh cara menjelaskan agama dengan tolol kan itu Mas Narto itu. Misalnya begini, saya membaca itu pengakuan seorang perempuan yang mati suri begini dan begitu. Kemudian saya, oh iya ya berarti akhirat benar-benar ada. Ketika saya mau mati oleh setan diberitahu, itu enggak cerdas kamu memahami gini. Oh iya, berarti akhirat enggak ada malahan kan itu tuh. Nah gitu loh. Jadi hati-hati kalau menjelaskan mengenai akhirat itu. Harus sangat hati-hati, jangan katrok-katoran kayak begitu. Sama aja dengan misalnya kiamat sudah dekat, sebentar lagi kiamat, taruh bati sangah itu loh dalam Al-Quran. Kiamat sudah dekat, itu kan tafsirnya panjang. Ini itu tak? Kiamat sudah dekat itu maksudnya Allah kira-kira, karena Allah itu menciptakan semesta ini sudah triliunan tahun, dan semesta ini kira-kira manusia khususnya itu bertahan kira-kira cuma sekitar 400.000 tahun lagi, ya itu kan pendek. 400.000 tahun dibandingkan triliunan tahun itu kan berarti sudah dekat itu. Ini dekat-dekatnya ya 400.000 tahun itu, mana loh. Dekat-dekatnya itu kayak begitu. Jadi kalau iktarabati sangah, kiamat sudah dekat, kok enggak kiamat-kiamat itu? Katanya sudah dekat. Ya cuma enggak paham aja kamu memahami ayat itu, mana loh. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman nyata. Orang itu kalau sudah sampai akhirat nggak bisa pulang. Gitu aja. Kecuali Rasulullah. Itu loh, bahkan nabi-nabi yang lain nggak bisa melihat dengan alam nyata itu enggak. Dengan mata kepala sendiri akhirat itu enggak diizinkan Allah. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Yang bisa kembali. Yang lain ya bablas. Itu dah. Nah, kalau masih kembali ya itu cuma mimpi, sebenarnya tadi enggak mati, makanya cuma dibilang mati suri. Ya, itu dah. Dan Rasulullah itu ya bertugas membuat metafor-metafor yang sulit, makanya Imam Al-Ghazali menjelaskan cobaan yang terberat itu adalah cobaan para nabi terutama Rasulullah, karena Rasulullah itu harus membahasakan pengalaman nyatanya dalam bahasa tidur kan itu tuh, dalam ini kan orang hidup itu di dunia ini kan tidur. Dan harus diingat itu, kehidupan di akhirat itu bukan rohani saja. Rohani dan jasmani, itu tidak ada ikhtilaf sedikit pun. Nah apa yang diceritakan oleh perempuan itu, yang mati suri, yang mengalami begini, ditanya mungkar dan nakir, melihat neraka, melihat surga, melihat ini. Itu berarti akhirat cuma rohani dong. Akhirat itu rohani dan jasmani. Itu loh masalahnya itu. Jadi kalau cuma cerita-cerita kayak gitu ya repot kalau kita percaya. Kelihatannya kayak gitu itu hebat kan itu, tapi itu mengkhawatirkan, bagi saya itu mengkhawatirkan, merendahkan mengenai apa itu kehidupan akhirat itu sendiri. Karena akhirat itu jasmani dan rohani. Yang menjadi ikhtilaf itu adalah, yang menjadi persoalan sekian abad itu adalah yang dimaksud kehidupan jasmani di alam barzah. Apakah jasmani yang dipakai itu ada jasmani yang kita pakai ini atau jasmani yang lain? Itu yang selalu menjadi ikhtilaf. Kalau kehidupan di akhirat enggak ada ikhtilaf lagi. Jasmani yang dipakai adalah jasmani yang kita pakai ini. Nah penjelasannya bagaimana? Rumit macam-macam. Salah satu alternatif yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah bahwa tubuh itu bisa hancur, tapi mesti ada satu sel atau satu kromosom gitu. Yang dilestarikan Allah, yang itu nanti menjadi cikal bakal penciptaan kita kembali untuk jasmani kita. Itu dah. Jadi orang ecek-ecek kayak begitu, akhirat sudah terjadi, oh enggak begitulah. Itu rumit, ilmu pengetahuan enggak bisa menjangkau. Apalagi akhirat itu kalau kita pikirkan bahwa akhirat itu nanti suatu ketika bebas waktu. Kan itu tuh Rasulullah menceritakan bahwa malaikat Jibril menyembelih waktu. Berarti tidak ada waktu, tidak ada waktu itu tidak ada kemarin, tidak ada sekarang, tidak ada besok, semua sudah meliputi. Oh, gimana lagi? Itu fisika aja nggak bisa memecahkan itu. Betul loh? Nah, yang bisa dipecahkan oleh fisika itu kan
perjalanan Isra Mi'raj. Itu bisa dengan E sama dengan MC kuadrat macam-macam, itu Stephen Hawking aja bisa bahwa memang Isra Mi'raj itu terjadi. Rasional terjadi gitu. Secara rasional memang terjadi. Nah, zaman dulu enggak masuk akal, sekarang masuk akal. Fisika sudah membuktikan. Tapi kan enggak sampai akhirat itu. Hanya menyangkut perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 7, apa yang disebut dengan definisi langit ke-7 adalah dimensi ke-7 kan itu tak? Itu bisa itu ilmu fisika. Akhirat enggak bisa dijangkau. Jadi kalau cuma cerita-cerita omong kosong kayak begitu ya prek lah. Kan itu tak? Ya boleh-boleh saja orang percaya kayak gitu, tapi berbahaya, justru berbahaya kayak gitu itu. Ini terlalu rumit ya, apa namanya untuk para kondektor itu. Jangan. Ini filsafat nggak bisa memecahkan masalahnya. Kayak ada dulu kan film Ghost itu yang mungkin yang bapak-bapak usianya di atas sekitar 40 tahun itu ada Ghostnya Demi Moore itu. Jadi orang mati kayak gitu gini-gini. Ya itu cuma dongeng sebelum tidur aja kayak film kartun, jangan dipercaya kayak gitu kan itu toh. Enak bener kalau begitu caranya. Orang kumpul kebo tetap masuk surga, enak bener kan itu toh. Jadi harus dicatat itu gambaran-gambaran. Realitasnya lebih dari itu. Dan yang berhak menceritakan gambaran-gambaran itu hanya Rasulullah. Akhirat begini dan begitu itu hanya Rasulullah itu. Nah, ulama hanya bisa menafsiri, menjelaskan, mengira-ira, oh mungkin yang dimaksud begini begitu. Itu hanya mungkin, tidak mutlak. Itulah. Ya akhirat kayak apa? Akhiratnya apa? Pengen tahu? Tak bunuh dulu. Nah, selesai. Kalau mati jelas memahami. Cuma mati suri kok melihat akhirat area mbahne apa. Ya gitu ya. Saya senang Mas Narto nge-share itu jadi karena banyak sekali cerita-cerita kayak begitu itu. Betul. Aku curiga ya orang nge-share kayak gini itu tujuannya apa tuh? Oh, masa kita lihat. Oh, lembaganya ini. Oh, ini memang lembaga cari duit sih. Di situ kan nanti suruh nangis bersama atau apa? Wiridan bersama, nangis bersama di hotel, bayar sekian. Kan itu tuh memang cari uang itu bermacam-macam. Kan itu tuh salah satunya dengan menjual akhirat kan itu tuh. Ya, tapi kan tetap kelihatan di situ. Oh, ini enggak cerdas ini, testimoni kok kayak begitu, ya toh? Nah, ini bagi orang yang ngerti fisika aja katrok kan itu. Orang yang ngerti filsafat apa-apaan ini, jadi akhirat itu jadi rendah nilainya. Padahal akhirat itu sesuatu yang agung. Ya, yang memahami akhirat dengan naif. Biar apa-apa itu kan bisa untuk contoh kebodohan itu memang bermacam-macam. Ini perlu tak terangke karena Mas Narto itu nge-share kayak gini, ini minta saya jelaskan ini. Wah, bagus ini, terima kasih Mas Narto. Kayak misalnya mayat yang dikubur 3 jam kemudian dibuka, hancur atau gimana, dan itu terjadinya di kalangan umat Islam, macam-macam kan sudah saya jelaskan itu. Itu bahwa itu amsal. Sama aja dengan kalau orang khotbah di atas nisan yang baru dikuburkan, talqin. Orang baca talqin itu misalnya mayat sudah dikubur. Kemudian si tukang talqin kan bilang, wahai kamu si fulan yang baru saja dikubur, kamu sekarang sudah di alam kubur, enggak usah dikasih tahu juga tahu kan? Itu kan maksudnya untuk yang pelayat itu loh. Nanti kamu akan didatangi malaikat, itu maksudnya untuk pelayat ini. Jadi kamu nanti jawab begini dan begitu. Nanti itu bukan untuk si mayat itu. Nah, kalau doanya untuk si mayat. Sekarang kamu sudah mati, ya enggak usah dibilang, udah tahu dia mati ngalami sendiri. Mungkin kalau mayatnya Pak Wan cerewet loh, kan gitu toh. Gue yang mati lo yang bilang kan gitu toh. Itu maksudnya untuk yang melayat, nasihat untuk yang melayat. Begitu juga apa itu mayat yang berantakan, yang hancur 1-2 jam setelah dikuburkan. Itu adalah nasihat untuk yang hidup. Itu loh, sekali lagi Allah memberikan nasihat. Itu berupa kayak begitu. Nah, gitu loh. Tapi hakikat alam kubur ya tidak ada yang tahu. Kalau dihubungi ruh, gitu, ruhnya Rasulullah ketemu lewat mimpi, ketemu lewat alam jaga, ruhnya para wali dan seterusnya.
Itu bisa, memang bisa. Tetapi bagaimana hakikat hidup di alam barzah nggak bisa. Kalau kepengen tahu, ya mati sana. Memang teka-teki agama itu kan di situ. Iman itu adalah percaya sebelum melihat, kan itu tak? Di barak, misalnya sekarang ini di bangunan barak sana, kamu percaya enggak, Margi? Kalau di barak sana itu ada komputer. Dari sini kan Margi enggak lihat. Percaya aku. Nah, itu tak? Itu tidak melihat, tapi percaya itulah iman. Kamu percaya enggak, Gi, kalau di barak itu ada komputer? Coba tak lihat dulu. Nah, terlihat, oh ternyata ada, atau kesini lagi. Saya percaya itu namanya bukan iman itu. Nah, yang dimaksud iman di sini percaya pada kehidupan akhirat dengan berbagai macam simbolisasinya itu. Melalui tanda-tanda yang konkret. Itu loh. Tapi angel ini golek ustaz karo kiai sing nerangke ini tak kira ya siji mungkin sing ngerti ya wegah, wong wis sepuh, ora kuat anu gitu. Sing enom ya sing rasa ya radong, pomodong ya nerangke ya alah paling ming radong wedoan joe. Anu to. Dikira-kira kayak begitu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maksudku itu jangan terprovokasi ajaran-ajaran yang enggak gitu loh. Yang kelihatannya canggih, sok rasional tapi sebenarnya itu rendah itu. Udah kita ikuti aja kayak salafus sholihin itu. Bahkan salafus sholihin itu menafsiri aja enggak mau ya kayak ya. Enggak mau itu. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua itu menjadi selesai kalau sebenarnya, dan itu tidak menjadi persoalan kita kalau kita mengerjakan. Agama itu kalau dikerjakan terus saja, itu persoalan-persoalan itu menjadi selesai. Karena kita langsung diberikan ilham oleh Allah mengenai kebenaran itu sendiri. Jadi itu enggak penting kayak gitu, menjadi tidak penting lagi. Karena langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sedikit-sedikit harus tahulah kayak gini. Wa minal iltifati fi siyabil ihrami al iltifa'a fil akfani. Dan ketika berselimutkan pakaian ihram, jadi kalau haji itu kan kalau laki-laki kan nanti pakai ihram, pakai pakaian ihram 2 kain yang tidak dijahit itu. Engkau menengoklah atau mengingatlah mengenai kain kafan yang akan kamu pakai ketika kamu mati nanti. Wa minas sa'yi baina Safa wal Marwati at-taradduda baina kiffatayil mizani ayyuma turjahu. Dan ketika sa'i antara Safa dan Marwah apa jenenge hilir mudik. Itu teringat mengenai 2 apa ini apa kalau timbangan gini-gini apa? Teraju, teraju ki. Teraju timbangan yang naik turun. Yang nanti akan dilihat mana yang lebih berat. Jadi akhirat nanti ditimbang amalnya itu untuk memudahkan memahami. Rasulullah menjelaskan itu ditimbang. Di zaman dulu kan sudah ada timbang, ini ditimbang nanti mana yang berat. Wujudnya bagaimana ya? Yang jelas orang otak-atik timbangan kayak begitu kan itu toh. Sama aja dan malaikat menyatakan itu. Karena zaman dulu ketika Rasulullah menjelaskan hal itu ada cara merekam yang paling canggih itu adalah tulisan. Nah itu toh. Nah, maka sekarang tulisan itu bisa diganti, oh kamu di handycam terus menerus. Apa ini nenggon CCTV terus gitu loh oleh malaikat apa ini? Raqib dan Naqib itu. Gitu loh. Kira-kira kayak begitulah. Jadi jangan mosok malaikat zaman modern ini nyateti keselan itu tuh. Lebih canggih dari itu. Maksud Rasulullah itu segala apapun yang kau lakukan itu direkam, itu loh. Direcord kan itu tuh. Direcord gitu benar ya? Bahasa Inggrisnya record apa record? Oh sembuh lah. Tanya orang Inggris sana. Maksudnya kayak gitu. Timbangan nanti kau bayangkan lo gundal gandul walah. Enggak kayak begitu.
Wallahu sari'ul hisab kan itu dalam Al-Qur'an. Allah itu maha cepat dalam menghisab memeriksa amal kan itu toh. Kecepatan hisab teknologi yang dibikin oleh Allah ya tak bisa dibayangkan kan gitu toh. Kalau cuma teknologi manusia aja sudah sulit kita membayangkan, handphone ini dipikir-pikir kotak segini kok iso ngomong, iso SMS, iso anu piye ya. Padahal nganggo kabel we bingung kayak nyarune piye. Soale nganggo ini pakai kabel toh. Kabelnya dibolong, suaranya ora liwatan gitu toh. Itu aja sudah itu cuma bikinan manusia. Apalagi ciptaan Allah langsung kan gitu. Manusia, ciptaan manusia kan berarti cuma derivat dari sekian ciptaan Tuhan. Allah menciptakan manusia termasuk akal, kemudian Allah menciptakan perkembangan akal, menciptakan perkembangan pengetahuan, menciptakan perkembangan teori, ilmu, teknologi dan seterusnya. Itu kan cuma pada akhirnya menciptaan Allah, tetapi kan itu kan sudah derivat, sudah. Kalau misalnya kalau kita pelihara sapi metal itu sudah keturunan kesekian, bukan metal aslinya. Sudah algo apa sufa, bukan Pak Agus Pleret. Misalnya. Itu loh. Jadi canggih, Allah itu maha canggih, jangan dijelaskan dengan katrok-katrokan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aminal mauqifi mauqifal kiamati. Dan ketika berhenti istirahat itu teringat mengenai pemberhentian di hari kiamat nanti. Ada kalamuhu mulakhasan bimaknahu. Yang demikian itu adalah apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dengan diringkas saja maknanya. Nah, kira-kira kayak begitu. Fangdurhu fi mahalihi. Maka perhatikanlah mengenai hal ini. Wal amru, dan mengenai perkara ini. Kama dzakarahu rahimahullah, sebagaimana telah diingatkan oleh beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wajazahu nganil muslimina khairan, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada beliau dari orang-orang Islam semua yang telah mengambil manfaat dari beliau dengan balasan yang baik. Amin. Ini ada teman-teman KI ngajinya enggak usah lama-lama, enggak edan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah alam. Yo sholawatan.